Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CASN tahun 2021. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas soal-soal prediksi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yuk, langsung aja. Kita ke soal pertama. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang oleh Panitia 9 bentukan BPUPKI berasal dari naskah A. Piagam Jakarta, B. Piagam PBB, C. Piagam Madinah, D. Piagam Penghargaan, atau E. Piagam Perjuangan. Jawaban yang tepat untuk soal pertama adalah yang A ya teman-teman, Piagam Jakarta. Kita lihat pembahasannya. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya 7 kata pada poin pertama, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2, yang berbicara tentang kedaulatan, terdapat perbedaan signifikan dalam hal pelaksana kedaulatan sebelum dan sesudah amandemen. Hal ini disebabkan karena A. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru masih fokus pada pembangunan negara. B. Perbedaan cara pandang para founding fathers terhadap konstitusi negara. C. Kedaulatan tertinggi ada pada MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. D. Belum maksimalnya mekanisme checks and balances pada masa pra-reformasi. Atau E. Pemerintah terlalu menitikberatkan pembangunan ekonomi. Jadi yang ditanyakan adalah perbedaan pelaksana kedaulatan antara sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Jawaban yang tepat untuk soal kedua adalah yang C ya teman-teman. Kedaulatan tertinggi ada pada MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Kita lihat pembahasannya. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR, sehingga menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden serta menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Berbeda setelah amandemen, pelaksana kedaulatan tertinggi sepenuhnya diserahkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam rangka menjaga keamanan sosial politik dalam negeri pada waktu itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sebab utama dikembalikannya konstitusi negara pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Untuk mencegah perpecahan bangsa, B. Kegagalan Dewan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar, C. Kesadaran politik para elit sudah cukup baik, D. Mempercepat proses pembangunan pasca penjajahan, atau E. Konstitusi sebelumnya hanya berlaku sementara. Jadi yang ditanyakan adalah sebab utama
Sebab utama kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Kegagalan Dewan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar. Kita lihat pembahasannya. Dibentuknya Dewan Konstituante hasil dari pemilu tahap kedua tahun 1955 dimaksudkan untuk mengemban tugas membuat Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950. Namun, hingga tahun 1958, Dewan Konstituante belum menghasilkan keputusan apapun akibat perdebatan yang berlarut-larut antar anggota. Sementara di kalangan rakyat banyak usulan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengatasi kekacauan tersebut, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal keempat. Berikut ini merupakan beberapa bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Baru, kecuali A. Pemusatan kekuasaan pada Presiden, B. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, C. Pembatasan hak-hak politik rakyat, D. Pembentukan lembaga-lembaga yang inkonstitusional, atau E. Pengangkatan presiden seumur hidup. Ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah yang tidak termasuk bentuk penyimpangan di masa Orde Baru ya, teman-teman. Jawabannya yang mana? Yang tepat adalah yang E ya, pengangkatan presiden seumur hidup. Kita lihat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru yakni yang pertama, pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga bertindak otoriter. Kemudian, beberapa lembaga kenegaraan tidak berfungsi dengan baik. Lalu, pemilu yang tidak demokratis. Lalu, monopoli penafsiran Pancasila. Kemudian, pembatasan hak-hak politik rakyat. Selanjutnya, pemerintah campur tangan pada kekuasaan kehakiman. Berikutnya, pembentukan lembaga negara yang tidak ada dalam konstitusi. Dan terakhir, maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi jawabannya tadi adalah yang E ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal kelima. Pengaturan tentang perekonomian nasional pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan tepatnya pada amandemen ke A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4, dan E. ke-5. Yang ditanyakan adalah pengaturan tentang perekonomian nasional pada amandemen keberapa? Jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, amandemen ke-3. Kita lihat pembahasannya. Perekonomian nasional merupakan pembahasan yang tak luput di amandemen, khususnya pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan 2 ayat setelahnya, sehingga saat ini pasal 33 itu terdiri dari 5 ayat. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-6. Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disebabkan oleh A. Kurang berfungsinya lembaga eksaminatif, B. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, C. Maraknya praktik KKN oleh pejabat negara, D. Konsekuensi dari supremasi Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Meminimalisir pelanggaran hukum. Ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah sebab atau latar belakang pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 itu adalah yang D ya,
konsekuensi dari supremasi Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat pembahasannya. Dari aspek hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip supremasi konstitusi ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Di jawabannya tadi adalah yang D ya. Kita lanjutkan ke soal ke-7. Berikut ini merupakan pasal yang diamandemen seluruh pasal dan ayatnya pada amandemen keempat, yaitu A. Pasal 33, B. Pasal 34, C. Pasal 35, D. Pasal 36, atau E. Pasal 36A. Jadi yang diamandemen keseluruhan dari pasal dan ayatnya itu adalah yang B ya teman-teman. Ini di amandemen keempat, pasal 34. Kita lihat bahwa pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal tentang kesejahteraan sosial. Di amandemen keseluruhan pasal dan ayatnya pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya tadi adalah yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-8. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan, peringanan, atau penghapusan hukuman, harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung adalah dalam hal pemberian A. Rehabilitasi dan grasi, B. Grasi dan amnesti, C. Amnesti dan rehabilitasi, D. Amnesti dan abolisi, atau E. Abolisi dan grasi. Ya, jadi ini tentang kewenangan Presiden dalam memberikan pengampuan, penghapusan atau peringanan hukuman. Yang direkomendasikan oleh Mahkamah Agung adalah yang A ya teman-teman, rehabilitasi dan grasi. Kita lihat berdasarkan ketentuan di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi, maka Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi jawabannya tadi adalah yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-9. Berikut ini merupakan beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden sehingga dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, kecuali A. Pengkhianatan terhadap negara, B. Korupsi, C. Penyuapan, D. Perbuatan tercela, atau E. Wan prestasi. Jadi yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden sehingga bisa diberhentikan dalam masa jabatannya. Ya. Jawaban yang tepat untuk soal ke-9 adalah yang E ya, wan prestasi. Kita lihat pembahasannya dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Jadi jelas jawabannya adalah yang E ya.
Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat erat kaitannya dengan Pancasila dan cita-cita proklamasi. Adapun makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah A. Rasa syukur bangsa Indonesia lepas dari belenggu penjajah. B. Penjajahan terhadap suatu negara merupakan hal yang dilarang. C. Kemerdekaan Indonesia bukan suatu hadiah dari penjajah. D. Rumusan tujuan negara dan dasar negara. Atau E. Menyelami persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Jadi yang ditanyakan adalah makna alinea kedua ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Kemerdekaan Indonesia bukan suatu hadiah dari penjajah. Kita lihat pembahasannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukanlah hadiah pemberian dari penjajah, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya tadi adalah yang C ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk membuat undang-undang bersama Presiden. Jika rancangan undang-undang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka A. Rancangan undang-undang tersebut dibatalkan. B. Rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang. C. Presiden dan DPR membuat ulang rancangan undang-undang. D. DPR mengesahkan rancangan undang-undang tersebut tanpa Presiden. Atau E. Presiden mengajukan rancangan undang-undang yang baru. Jadi yang ditanyakan di sini adalah jika rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari. Jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang. Kita lihat ketentuan di pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi jawabannya tadi adalah yang B ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal ke-12. Jumlah hakim yang bertugas pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah A. 3 orang, B. 5 orang, C. 7 orang, D. 9 orang, atau E. 11 orang. Jadi hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi jumlahnya adalah 9 orang ya teman-teman. Jawabannya yang D. Kita lihat ketentuannya berdasarkan pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Presiden, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Mahkamah Agung. Jawabannya tadi adalah yang D ya. Oke, itu tadi materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan juga soal-soal prediksinya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Ya, follow juga Instagram dan TikToknya ya untuk tahu info terupdate seputar CASN 2021. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.